Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa semuanya, pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar kembali ilmu kimia. Kita akan belajar tentang materi dan wujudnya. Di sini nanti kita akan belajar KD, yaitu mengelompokkan sifat materi, mengelompokkan perubahan materi, mengklasifikasi materi. Jadi tujuan belajarnya adalah mampu mengenal sifat berbagai jenis materi, mampu memahami perubahan materi dengan cara mengamati, dan mampu menerapkan hukum-hukum gas pada beberapa contoh kasus ya. Oke, kita lihat di sini bisa kita perhatikan di sini ada tabung gas LPG beserta gas di dalamnya ya. Jadi dapat kita amati bahwa di dalam gas LPG dan tabungnya itu apakah itu materi penyusunnya. Jadi tabung itu materi penyusunnya apa, LPG itu apa, perubahan kimia pada saat pembelajaran itu perubahan bagaimana. Nah, itu nanti kita pelajari di pertemuan kita kali ini. Oke, jadi materi itu apa? Materi itu adalah material fisik yang menyusun alam, yang bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berbentuk gas, cair, dan padat. Contohnya udara, kapur, dan meja. Pertanyaannya adalah, apakah ada materi yang bukan fisik yang menyusun alam? Ada. Material bukan fisik itu yang kita sebut sebagai energi. Nah, energi itu bukan fisik karena tidak bisa kita kenali dengan cara fisika ya. Kemudian yang kita pelajari dalam ilmu kimia itu apa? Ilmu kimia itu nanti akan mempelajari tentang komposisi, struktur dan sifat dari materi, serta perubahan kimia yang terjadi dari materi satu ke materi yang lain. Di sini kita contohkan pada kasus kayu yang terbakar menjadi arang. Itu adalah perubahan kimia karena terjadi perubahan materi dari materi yang satu ke materi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan di sini. Jadi materi itu dapat kita kelompokkan menjadi seperti pada gambar di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar materi itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama kita sebut substansi murni. Yang kedua kita sebut dengan nama campuran. Substansi murni itu bisa juga kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah unsur, yang kedua adalah senyawa. Unsur itu substansi murni yang tersusun oleh satu jenis atom. Contohnya atom oksigen sama nitrogen itu satu jenis atom saja. Kemudian kalau kita bandingkan dengan senyawa, senyawa di sini disusun oleh lebih dari satu jenis atom. Karbon dioksida itu terdiri dari karbon sama di itu artinya dua, oksida itu oksigen. Jadi karbon dioksida itu tersusun dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Jadi lebih dari satu atom ya. Air itu H2O itu tersusun dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Begitu ya. Gula dan garam juga sama, nanti disusun oleh lebih dari satu atom. Kemudian campuran. Nah, campuran itu apa? Campuran itu adalah suatu yang mempunyai komposisi yang dapat dipisahkan secara fisika. Bisa dipanaskan, diayak atau proses yang lainnya ya. Nah, di sini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu kita sebut campuran yang homogen. Kemudian yang kedua campuran yang heterogen. Homogen itu yang bagaimana? Homogen itu adalah campuran yang memiliki komposisi dan sifat yang seragam. Heterogen itu komposisi yang bervariasi. Jadi kita contohkan yang pertama yang homogen itu misalnya pada larutan gula. Nah, di sini kan bisa kita perhatikan pada larutan gula itu kan komposisinya seragam. Kita tidak bisa memisahkan yang gula dan airnya karena campuran dari
zat penyusunnya itu bisa bercampur menyatu. Tidak bisa kita pilah-pilah mana yang air, mana gulanya ya. Kemudian kalau yang heterogen, gula dan pasir, itu kan jelas bisa kita lihat mana gula, mana pasir. Jadi tidak bisa menyatu ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, di sini definisi dari substansi murni itu materi yang punya sifat dan komposisi tertentu. Nah, di sini yang substansi murni tadi ada dua, unsur dan senyawa. Unsur itu substansi murni yang tidak dapat dipisahkan menjadi sesuatu yang lebih sederhana, baik secara fisika maupun kimia. Jadi mengandung satu jenis atom saja. Hidrogen dipisahkan tetap hidrogen, oksigen dipisahkan tetap oksigen. Tidak bisa menjadi substansi yang lainnya lagi. Perbedaannya dengan senyawa, kalau senyawa itu kan tersusun dari ikatan antara atom penyusunnya dan dapat dipisahkan secara kimia. Jadi pemisahannya harus secara kimia. Di sini contohnya apa? Air, H2O. Itu kan bisa dipisahkan lagi menjadi dua atom H hidrogen dan satu atom O oksigen. Gula dan CaCO3 juga sama ya. Kemudian campuran materi yang tersusun dari beberapa substansi murni sehingga mempunyai sifat dan komposisi yang bervariasi. Contoh, gula plus air menghasilkan larutan gula ya. Ini tadi masuk ke campuran homogen. Ini adalah tersusun dari beberapa substansi murni. Bisa dari unsur saja, bisa dari unsur dan senyawa tercampur menjadi campuran ya. Oke, kemudian di sini kita akan melihat materi yang tadi itu, materi yang ada tadi unsur senyawa sama itu bisa mengalami perubahan, bisa ya. Perubahan yang terjadi di alam itu dapat kita bagi nanti menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan kimia. Tapi kita perlu tahu dulu, di sini ada sifat fisika dan sifat kimia. Ternyata materi itu punya sifat fisika, punya sifat kimia. Sifat kimia itu yang bagaimana? Sifat yang fisika itu yang tidak mengubah sifat kimia suatu materi. Sifat kimia itu yang bagaimana? Sifat yang mengubah sifat kimia suatu materi. Bisa kita lihat dalam tabel. Jadi contoh dari sifat fisika itulah suhu, massa, warna, bau, titik didih, kelarutan, berat jenis, kekerasan, kelistrikan. Itu adalah sifat fisik yang tidak mengarah ke perubahan materi ya. Kemudian kita bandingkan dengan sifat kimia yang bawahnya. Sifat yang bisa mengarah ke perubahan materi. Misalnya besi terkorosi. Sifat kimia itu korosi ya. Jadi korosi, mudah terbakar ya, mudah bereaksi, mudah meledak. Ini adalah perubahan sifat kimia. Ini terjadi perubahan. Besi itu Fe, nah, kalau terkorosi nanti menjadi Fe2O3. Sudah terjadi perubahan struktur kimiawinya. Karbon terbakar menjadi CO2. Berubah ya. Natrium Na bereaksi dengan air nanti menjadi NaOH. Terjadi perubahan zat. Begitu juga TNT bom meledak itu akan terurai ya menjadi unsur dan senyawa penyusunnya ya. Oke, mungkin ini ya demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kita tutup ya pertemuan kita dengan baca alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.